Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22 kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Iman, Islam, hidayah itu tidak bisa diwariskan kepada anak kita. Juga tak bisa diboli hidayah tadi. Kalau dapat diboli hidayah, korun kan memboli hidayah dulu. Sebab inyo yang paling kayu di dunia. Kalau dapat diwariskan hidayah itu, Nabi Nuh akan mewariskan hidayah kepada Kan'an anaknya. Cuma tugas kita hanya mengajak. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, makanya tidak akan tersesat. Dan barang siapa yang telah tersesat, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Ditugas kita hanya menyampaikan, yang akan memberi hidayah itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kesungguhan kita, maka Allah akan menurunkan hidayah di setiap pribadi kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan. Tak dapat tidak kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bumi dan langit diciptakan adalah karena diadonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Muta'assul, Allah berdialog dengan Rasulullah. Apa kecil Allah kepada Nabi wa? Laulaka Muhammad khalaqata aflah. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi dan langit beserta isinya. Di ado Allah, ado Muhammad, di ado Muhammad diciptakan alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tertunduk Rasulullah, nyatanya kepada Allah, wahai Allah, bumi dan langit engkau ciptakan untuk aku. Lalu aku ini untuk siapa, wahai Allah?
Dijawab oleh Allah, anta habibi ya Muhammad, aku khusus menjadi kekasihmu wahai Muhammad. Kekasih itu artinya yang paling disayangi Allah. Walaupun banyak para nabi telah terdahulu, kalau nabi terdahulu Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, kalau Nabi awak sallallahu alaihi wasallam, itu derajat yang ditinggikan oleh Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah mengabadikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita bersolawat kepada Rasulullah. Bapa dek bersolawat Allah ke Nabi, Allah ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa dek malaikat bersolawat kepada Nabi, memintakan rahmat untuk Rasulullah. Bapa kita dek bersolawat ke Nabi, kita akan diberikan syafaat di waktu zakratul maut, itulah dapat syafaat dari Nabi itu. Akan diberikan kita besok suatu ketenangan di waktu kepulang tadi. Akan diberikan, ditunjukkan awak suatu jalan oleh Allah. Kalau kita lebih banyak bersalawat kepada Nabi awak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi dan langit engkau ciptakan untuk aku khusus menjadi kekasihmu. Lalu engkau untuk siapa wahai Allah? Dijawab oleh Allah, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku khusus untuk umatmu yang tetap berselawat kepada engkau. Aku wujud selawat kita malam gini gerak. Arti isi daripada selawat melanjutkan tugas Rasulullah. Kita baca sallallahu alaihi wasallam, atulun dapat awak mengajak lah tu. Tetapi kalau kita lanjutkan tugas Nabi, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, di dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijal linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah manusia yang baik menurut Allah. Manusia yang baik menurut Allah bukan orang yang sekali sebulan pergi ke Makkah, bukan yang tiap tahun pergi haji, bukan yang rajin solat tiap waktu, tetapi sementaranya beribadah yang lain, solat, haji, tetapi mampu mengajak kepada kebenaran. Itulah yang menurut ayat surah Al Imran tadi, orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Atunan kita lanjutkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita kaji malam kini surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ayat pertama dimulai oleh Allah dengan huruf ya. Ya itu artinya wahai manusia. Kita kalau manusia yang duduk dalam musajid inilah, alai terpanggil awak di ayat kau. Sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Itu ayat yang akan kita kaji malam ini. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Kalau kita cari dan terjemah, sembahlah Tuhanmu, kan itu tak? Kalau baca lihat terjemah tak? Sembahlah Rabbmu. Apa itu Rabb? Pertama yang menciptakan, yang kedua yang mengatur, ketiga yang menentukan, dan keempat yang memberi rezeki. Itu nan Rabb tadi Allah.
Diatur kita di Allah jauh puak diatur. Apa nama aturan Allah? Dinul Islam, aturan yang selamat. Kan itu kita diatur tak? Cara masuk WC ada aturannya, cara ke masjid ada aturannya. Aturan, itu tak diatur. Kemudian yang menciptakan dan memberi rezeki, itulah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Rabb tu berapa banyak nama? 99 banyak nama tak? Kayak 99 banyak nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. 99 banyaknya nama Allah. Tetapi yang sering kita ungkapkan itunya Allah. Allah. Kalau zikir awak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La sami'un illallah. La ilaha illallah. La basirun illallah. La ilaha illallah. La alimun illallah. La ilaha illallah. La muridun illallah. Itu yang kita ungkapkan dalam zikir. Apa tujuan zikir? Untuk membuat hati awak menjadi tenang. Apa kecil Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya orang beriman itu tenang hatinya. Ketahuilah bahwasanya dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, tenanglah hatimu. Apa kita diperintahkan Allah? Menyembah. Allah la tentu dek kita yang kita sembah tadi. Lebih dek awak siapa yang kita sembah. Ada ompek situ yang telah disampaikan oleh guru kita dahulu. Siapa yang menyembah, siapa yang kita sembah, di mana awak tagak menyembah, apa yang kita persembahkan. Siapa yang menyembah? Menyembah apa? Dalam solat kita ketika sujud awak apa baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana maha suci Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi dan dengan kami memujinya. Apa nama itu? Menyembah artinya memuji, menyanjung, meninggikan. Kan itu yang menyembah. Jankankah Allah ka pangulu aja kita lebih ditinggikan pangulu tak? Kalau mendonga kita orang balu tak? Samba sujud ka pangulu sabare bungka nampiawai naraco luri mandaun indak basibak je basisih. Dari ujung sampai ke pangka, dari tengah sampai ke tapi ambo mengantar ke sembah. Ko indak teratuk taimbau gala, ko indak tasabui tabilang tua, pengganti paratuk paimbau gala, penyabui pambilang tua. Karilahan sajo ambo minta. Gantang panu cupak balanjung suka tanana minangkabau. Jo maaf samba dianjung ku jo jangko ku terlampau. Kalilawa di pulau rimbang anak rusuh mati rang dabih. Kok bagawa ambo benimbang kok badoso ampun labih. Maklumlah badan diri ambo ko alim bukan, ulama pun bukan. Pangana bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekala yang biak kaselendang pambu anak turun mandi. Kain baturap batarawang juadai ambu mengapalang. Jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang sekadar tahu dek menyimak. Ibarat badan diri ambo ko ba umpamo layang-layang nembaru sudah. Bingkai lama tulang maliok bataraju sentiang pulo angin lembubu neng kadiadang. Angin lembubu kadiadang basuh bak pituah datuk jo. Baburu ke padang data dapik laruso balang kaki dihalau ke tengah padang. Di ambo baru baraja guru lapai diseru surik lailang. Tu hanya ke pengulu ditinggikan disanjung pengulu tadi. Akini ke Allah kita menyembah. Yang menyembah kepada Allah
Kalau syariatnya salat tadi, syariatnya tu duduk togak itu. Togak kita rukuk sujud itu syariat salat namanya. Anda nampak itu tak? Tarikat salat itu adalah bacaannya. Apa arti tarikat? Jalan. Dalam doa tawajuh kita baca itu, apa doa tawajuh? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hakikat salat merasukan hadirnya Allah. Dia kita kadang tak terasu dewa hadir Allah dalam salat tadi. Gerak kita tak kan ada kalau tak ada kudrat Allah. Allah bisa bergerak kalau tak ada kudrat Allah. Takkan bisa awak membaca dalam salat tadi kalau tak ada kalamnya Allah. Takkan bisa kita mendongeng bacaan awak tadi kalau tak ada sama yang dititipkan di Allah ke kita. Atau nan harus kita ketahui dalam kehidupan awak. Jadi makrifat salat mengenal siapa Allah. Cara mengenal Allah itulah banyak dikaji oleh para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dirinya itulah yang akan mengenal Allah. Dia siapa yang menyembah? Yang sebenar diri awak tadi. Di mana yang sebenar diri dia di kita? Di mana terletaknya sebenar diri awak tadi? Tajallinya ke jasad awak, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut dan salai sampai darah yang setitik, diliputi diri sebenar diri awak tadi. Masih ada diri sebenar diri di jasad kita, yang darah masih mengalir, jantung masih memompa. Apabila keluar diri sebenar diri tadi jasad kita, mulailah membusuk darah awak tadi, ada bisalah kita bergerak dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Atau yang menyembah yang sebenar diri awak tadi, sebab yang sebenar diri itulah raja di tubuh kita. Nyo ibarat raja, kalau ikonnya menuwi kau dan di luar tadi. Kalau nak bergerak raja tadi, kau bergerak kau dan di luar tadi. Kalau dah nak bergeraknya dah tak bergerak itu. Itu yang sebenar diri tadi. Kita harus kenal dengan sebenar diri awak tadi. Bab pun mencari kalau kita ada cincin awak, cincin tu dia apa bergerak itu? Dek jari. Jari tu dia apa bergerak? Dek sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu apa dia bergerak? Dek ditajalikan di Allah ke kita sifat ma'ani tadi. Itulah ada pantun kodok berbaca tu tak? Bergerak cincin kerana jari, bergerak jari dek sifat ma'ani. Kalau lah kenal awak je diri sebenar diri, maka kan kenal awak sejatinya diri. Rasu ko lah nak kita beki. Dia awak kalau kuat awak merasu awak nan kuat. Kalau solat awak merasu awak nan solat tadi. Kalau berbicara kita ilmu merasu awak yang punya ilmu. Ilmu tak akan ditambah Allah kalau kita masih merasukan ada keakuan awak tadi. Akulah yang kita habiskan keakuan tadi. Serahkan kepada Allah. Apa kita menyerah kepada Allah? Inna solati, bahwasanya solatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, dikarenakan Allah atau milik Allah Tuhan sekalian alam. Atau dek menyerah kita dalam solat tadi kepada Allah. Atau yang menyembah yang sebenar diri awak tadi. Yang kita sembah Allah. Allah itu hanya di tingkat nama itu. Alif lam lam ha. Ha itu dinamakan af'al, syariat itu. Perbuatan Allah, syariat namanya. Allah nampak perbuatan Allah di tubuh kita. Lah nampak perbuatan Allah di tubuh tadi. Dulu buat kita hitam nak, kinilah ya apa? Lah putih. Allah nampak dah awak situ. Nampak dah awak af'al Allah. Apa kecil Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang. Sunyi dari dan di luar, hanyang dari dan di dalam. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artinya
nyatu awak memandang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Diri yang zahir memandang diri yang batin, atau Allah dan kita sembah tadi. Kemudian lam itu namanya asma, nama Allah, tarikat itu. Di mana tajalli nama Allah di kita? Kasih sayang di mana terletak tajalli? Di hati aja tak? Di hati, berarti asma Allah itu tajalli pada hati kita masing-masing. Itu namanya tarikat. Kalau zikir kita situ tu Allah zikir itu. Kalau zikir di tingkat syariat la ilaha illallah, itu dalam zikir jahar. La ilaha illallah kata lidah, Allah kata hati. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambutnya sahalai sampai darahnya setitik, kalimah sama tomato. Atau zikir di tingkat tarikat. Kemudian lam kedua itu namanya sifat. Di mana ditajalikan sifat Allah kawa itu di ruh, di sebelah diri tadi. Masuk ruh ke tubuh di bawah 7 sifat tadi. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Di bawah 7 sifat itu. Apabila ruh besoklah dijapui di malaikat maut, lebih saya 7 sifat di kita pengguna lah. Lebih guna 7 sifat tu mata lebih saya menceliak lah. Tidak lah, telinga lebih saya mendorong. Tidak lah, berarti dicabut yang sebenar diri tadi di bawah sifat 7 tadi, sehingga kita tak berdaya awak, tak ada daya awak cik juga. Alif itu adalah zatnya Allah, sirnya Allah. Zat artinya sir Allah ditajalikan. Itulah yang kita usahakan. Itunya yang kita sembah dalam salat, itunya yang kita puji, itu tempat kita berharap, itu tempat kita kembali, dan itu tempat kita meminta. Jangan meminta kepada selain Allah. Meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta awak kana lain, itu syirik nama itu. Tetapi memintalah kita kepada Allah. Ambo pernah menuntut kaji dulu nak minta ke Allah. Hai sahabat nan bampe Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, datang ke Rasul dan 3 pada aku. 1 gorak, 2 gorik, 3 kurarat berkat kelima la ilaha illallah. Kan tak ke Allah minta tak? Ke sahabat mintanya. Tetapi kita hanya meminta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itulah yang dapat menyelamatkan kita di dunia sampai kepada negeri akhirat. Atau yang kita sembah Allah. Tentu kalau kita yang menyembah yang sebenar diri, yang kita sembah Allah, tentu ada kita tompik togak menyembah. Di mana togak menyembah? Kalau tadi solat kita ada sejadah, togak tak? Sejadah, ia tu tompik togak menyembah tu. Tetapi mulai kita tegak menyembah Allah itu namanya dari kaji pengajian tohara. Apakah arti kaji tohara? Kaji kesucian kan kaji bawah tu tak? Tapi kalau tak tahu kita itu tak kadapik dia awak khusyuk dalam salat. Sebab kecik Nabi al-wudu' miftahul salat, wudu' tu nak kunci salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah anak kuncinya surga. Apa yang kita suci lah itu buat tadi? Pertama kita sucikan tubuh kasar. Nampak itu? Dari atas godang kita mandi wajib. Dari atas ketik awak beristinja. Kalau tak ada air tayamum, itu mensucikan tubuh yang kasar tadi, tubuh zahir namanya, tubuh yang nampak. Kemudian mensucikan darah dan daging kita. Mensucikan darah daging dengan infak, wakaf, sedekah nama nilai. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu, nafkahkanlah di jalan Allah. Berikanlah di jalan Allah. Apa tang ada kaji kita tak? Kalau nang kita makan akan apa boleh? Nawak makan jadi apa boleh? Menjadi kotoran. Nang kita pakai menjadi rongsokan, dan kita tinggalkan harta tadi menjadi warisan yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu dengan dia awak
Atau dalam surah Al-Munafikun disampaikan oleh Allah doa orang yang telah mati tadi. Apa doa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minal muslimin. Kalau kau dekatkan ajalku sedikit pun, aku ingin bersedekah, aku ingin berbuat baik, ingin memberi di permukaan bumi. Tetapi tidak ada oleh jatah untuk berbuat baik apabila kita lah berpulang besok kepada Allah. Kemudian mensucikan akal dengan pemikiran, dengan ilmu dan hikmah. Kalau ilmu banyak kita nak berilmu, tak berilmu, tetapi jarang yang diberikan hikmah oleh Allah. Bila pun kita akan diberikan hikmah apabila hati kita telah suci. Dapat dia awak apa nak dicalikkan ke orang lain, diperlihatkan di Allah kawat. Apa bedanya ilmu dan hikmah? Terkadang orang berilmu itu, kalau Nabi Adam kan salah dalam surga lah. Adiknya nampak salah Nabi Adam ni dalam surga tadi. Kalau yang telah diberikan hikmah, adiknya nampak Allah ingin memberikan kalimat taubat kepada manusia. Kan dapat kita kalimat taubat dari Nabi Adam tak? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itulah diciptakan Allah untuk memenuhi dunia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala ataj'alu fiha wa may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berfirman Allah kepada para malaikat, bahwasanya aku akan menciptakan di permukaan bumi seorang khalifah. Apa itu khalifah? Yang akan menyampaikan pesan Allah, yang akan memberikan kebenaran Allah, yang akan merubah ciptaan Allah dari pisang dijadinya limpiang. Itu khalifah limpiang nomor. Dari tidak tahu kita ilmu diajarkan ilmu. Itu khalifah ilmu nama tu. Ada kita di Minangkabau apa dak khalifah nama dak. Tak pandai kita nyebut, padahal khalifah, khurunya dak kafir, dewa khalifah nama. Khalifah artinya wakil Allah. Dia tak bisa seh dahulu untuk mendatangi seluruh muridnya, ditanamkan khalifah di suatu musalah tadi untuk memberikan ilmu kepada orang yang ada di musalah atau yang diciptakan oleh Allah. Dia apa nampak di awal situ? Allah ingin memberikan kalimat taubat kepada manusia. Salah Adam, Nabi Adam tu tak kesalahnya tu, tapi dia bagi izin salah di Allah untuk mendapat kita kalimat taubat, untuk dapat kita amalkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kemudian kita sucikan hati awak. Hati apa dia suci lah? Dengan perbanyak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha dinamakan menafikan. Menafi artinya mentiadakan. Ha illallah namanya menetapkan. Tiadakan Tuhan, tetapkan Allah. Tiadakan dunia dan tetapkan Allah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Tetapi kadang-kadang hati kita tadi banyak penyakit. Apa penyakit hati nama bahaya? Hasad tu penyakit hati tu. Hasad lah kita sampai matang apa hasad, apa dah hasad? Tak senang mencari orang dapat nikmat tu hasad nama tu. Banyak penyakit hati tu. Ada tulul amal, panjang angan-angan. Ada hubbud dunya wa zakarahil maut, panjang cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Juga ada penyakit hati itu suhun mutaun, kikir yang berketerlaluan. Hawa musbaun, keinginan yang selalu diperturunkan. Irjabun mar'i binafsi, kecik Nabi, tercengangnya terhadap apa yang ada pada dirinya. Artinya penyakit hati kita tadi. Kalau kita akan memasukkan air ke dalam teko, kalau ada cik cocak dalam teko tu, tolak kita minum air. Tidak. Kini kaji kan kita masukkan ke dalam hati. Yang sombong ada dalam hati, dia mau masuk kaji dia. Tidak. Kalau bamusang dalam kandang, dia mau masuk ayam ke dalam kandang. Tidak.
Lopen musang tu dulu baru ayam masuk. Lopen penyakit hati dulu baru masuk kaji. Ada gitu campur lah. Kaji ada di dalam, hasad ada di dalam. Sehingga dak mulai, dak tembusnya oleh, dak dapik dia oleh rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni kan dibuang dulu di hati awak tadi. Kalau lah kita buang itu, barulah dapik kita terhubung dengan Allah. Kaji semakin lama semakin payah saudara. Aja itu kaji tadi. Kalau nak murah-murah kaji kita nak dapik kebenaran yang benarnya. Atau tegak menyembah. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Iman, Islam, tauhid, makrifat. Aku nyampe kan? Yang kita persembahkan ke Allah. Bapa caranya mempersembahkan kepada Allah? Kumpulkan ilmu tadi, Zam-Zam namanya, berkumpul. Dia tolong dia awak bekorak, balik dia kaum awak bekorak. Dia tolong dia awak berapa unyi amal dia awak tanpa buik. Malatui gunung Marapi asuk membubung hitam pakik. Apa itu? Malatui gunung Marapi asuk membubung hitam pakik. Kona-kona hitunglah diri lah berapa banyak dosa tanpa buik. Lah berapa banyak dosa tanpa buik dia gitu ah. Dosa dia murah membuik. Payak kasawa sedang nyabi sebut kawan dorak. Murah membuik dia. Tetapi amalan sulit dia gitu untuk melakukan. Atau yang kita persembahkan kepada Allah pertama iman. Apa itu iman? Iman mubtadi, iman mutawasid, iman muntahi. Ada puluh tu disampaikan. Ada iman tu atasdik bil qalbi, ditaksdidkan dalam hati. Wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah. Fil amali yarkam, beramallah segala anggota tubuhnya tadi. Atunan iman. Kita cari iman mubtadi, iman mutawasid, iman muntahi. Apa iman mubtadi? Percayanya kepada Allah, kepada sesuatu kerana percaya kepada orang lain. Atau iman mubtadi nama tu. Dalam solatnya masih mengharap surga dan takut di neraka. Atau iman anak-anak nama tu. Iman permulaan. Kalau ada malam kini tak jadi Ustaz Epi ngaji ni di Masjid Istimal Mangunai dah ya. Kita lah mencalik lah. Di kota ni orang tak jadi kita hanya ngaji pagi soalnya muak baidak. Idak dewa terbukti. Itu namanya iman mubtadi. Kemudian iman mutawasid. Iman mutawasid tadi sementara nyolah mulai menyatukan mencalik kebesaran Allah, nyolah tahu di dalam hatinya tadi, dalam beramalnya oleh dak maruk sesuatu, dak takut di surga, dak harap kepada neraka. Aku ni disampaikan di Rabi'atun Adawiyah dulu. Wahai Allah, kalau aku salat mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku salat takut di nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling daripada aku, wahai Allah, karena aku rindu kepadamu. Kalau aja itu kita salat tu, itu kemenetes saya mata ketika salat. Apa sebabnya? Kalau kita lah rindu kepada Allah. Iman muntahi, sementara nyola tak mengharap sesuatu dalam ibadah, nyola bisa mentiadokan apa yang ada pada dirinya tadi. Kan tak ada yang di awak, kau yang awak cik punya lah. Tak ada yang kita jual yang punya di awak tadi. Itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Iman, kemudian Islam. Islam artinya selamat. Diambil Islam tu dari nama Allah. Allah As-Salam, Allah yang Maha Selamat. Selamat dengan diri, selamat dengan manusia, selamat dengan alam sekitar, selamat dengan Allah. Selamat dengan diri, orang yang bisa menjalankan tuntutan hati nuraninya. Malam kini siapa yang ngotor ngaji dak elok ada dak. Tapi bagadu di dalam tak bisa datang. Yang kedua, selamat dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Itu kau tak dapat ujian saudara Allah, ridho. Kau ujian lagi, yo alhamdulillah ancak. Kau panen ancak ya. Nembedo kita apa? Kalau lah panen lagi ujian, lah ujian lagi tak dapat nakik dia lah. Dia lah banyak, dak elok je dak awak cik apa yang terjadi di dunia tadi. Kalau dak kasih sayang lah Allah dak binyo kita di dunia. Tetapi Allah kalah rasa
bencinya dengan rasa sayangnya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang diberikan kepada setiap manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dengan alam sekitar, nan patut dibunuh, nan patut dibantai. Beko nanyi ular ti umah awak beko. Ko ak damai alam sekitar dak dibunuh, digigi kita dak pandai jalan dak. Selamat dengan manusia, orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya sesama muslim, walaupun nyo dak minta maaf, nyo tetap memaafkan kesalahan tadi. Aku nyo nak Islam, Allah masuk kita ke Islam enggak? Masuk awak Allah ke Islam tak? Tapi Allah ko Islam tu masuk ke hati kita, ke kalbu awak. Dakwah masuk ke Islam lah, Islam tu masuk ke kalbu kita tadi. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Perbuatan bawa ke Islam, mata bawa ke Islam, telinga bawa ke Islam, hati bawa ke Islam tadi. Selamatnya, janganlah kamu ikut langkah-langkah setan, bahwasanya setan itu bagimu musuh yang nyata. Musuh yang nyata tu tapi nyo tak tampak. Nyo masuk nyo ke setiap darah kita. Kalau lah masuk nyo ke hati, di situ nyo akan menjadi raja setan tadi di hati awak. Ada setan jin dan ada setan manusia. Setan artinya sifat buruk daripada Azazil yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita persembahkan iman, kemudian Islam. Yang ketiga tauhid. Tauhid itu dibagi oleh para ulama, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat. Banyak tauhid tak? Asma punya 99, sifat 20. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan ada tauhid asma sifat. Tauhid apa artinya? Mengesahkan, menjolehkan sesuatu yang diberikan oleh Allah di setiap pribadi kita. Rububiyah, tidak ada yang tidak mencipta Allah. Tu botun itu dulu. Seluruhku Allah yang menciptakan, tak ada yang tidak. Kemudian uluhiyah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian tauhid asma sifat, kenal kita dengan nama Allah dan kenal kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, kemudian makrifat. Makrifat ko kalau di awak kalau yang paling tertinggi ko tak? Makrifat ni kaji paling tertinggi, kaji onda tu sebetul. Apa kecik Nabi? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kita kan tak kenal aja Allah tak? Termasuk nama nyampai ni cik. Bausau kita kenal dengan Allah. Yo payah mana kaji tadi, sulit untuk mengamalkan. Awaludin ma'rifatullah kecik Nabi. Awal agama itu mengenal Allah. Itu tadi kita kenal Allah. Namun Imam Al-Ghazali ketika baliknya berkhalwat 50 tahun, ditanya dek muridnya kepadanya, ya guru, apa ni makrifat itu wahai guru? Dijawab oleh Imam Ghazali, nura cahaya yajzifullahi fi qalbi abdi, cahaya yang dipancarkan dalam hati seorang hamba, itulah makrifat. Cahaya apa artinya? Kebenaran dalam masuk ke dalam kolbu, itulah makrifat itu. Kalau lah masuk kebenaran itu ke kolbu kita, itulah dapat dewa makrifat itu. Itu dan harus kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Yang kita sembah Allah, yang menyembah yang sebenar diri, tanggap menyembah dalam kesucian, yang kita persembahkan iman, Islam, tauhid, makrifat. Baru kita togak awak solat panjang sangat cara oleh untuk solat tadi. Nabi 3 tahun di Mekah lu ada oleh menyuruh solat. Baru 3 tahun di Mekah hanya memperluruskan, memperbaiki tauhid. Tauhid dibaiki dulu. Apabila tauhid telah baik, maka baik hati awak. Amalan kita sebanyak apapun amalan awak, 5 waktu sehisa malam kita salat di masjid berjamaah, mengaji kita tiap malam, menyampaikan kaji tiap malam, tetapi kalau di hati kita masih ada oleh membenci kepada saudara kita, tak akan diterima Allah.
Aku lah turun temu wun wak jojok. Kamu mak jojok wak dulu. Kana jojok wak. Aka cucu itulah jojok wak. Leka dapat itu surga kan. Kecek Nabi, la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbi, siapa yang ada di hatinya mithqala habatin hardali min kibrin, siapa yang ada rasa sombong di hatinya sebesar sara sekalipun. Apa nak sombong? Sombong itu tarul haq wa khatar nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu nak sombong. Jadi kalau masih ada dendam di hati kita, tak senang kepada orang lain, aku yang disampaikan di Imam Ghazali dulu, 1000 langkah engkau tawaf di Kaabah dengan kakimu sendiri. Kita yang pergi ke tawaf ke Kaabah lah tak? Melihat duitnya payah kadang-kadang tak? Awak pun awak akan pergi tawaf ke Kaabah. Itu sampai ke Imam Ghazali, 1000 langkah engkau tawaf di Kaabah dengan kakimu sendiri, belum diterima Allah selagi ada hati yang kau sakiti. Kaya payah gaji dia. 1000 langkah tawaf di Kaabah awak belum diterima Allah selagi ada hati orang sakit dia kecil awak. Kita apa awak? Melempiang-lempiang kau jauh tiap hari tak? Tak jojok mencari orang. Berarti kalau jojok mencari saudara kita, kita sedang membenci Allah. Kerana di manusia yang kita benci tadi ada pula 7 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ambo tak pernah bongi ambo kalau di debat kaji dia kan. Apa sebabnya? Sebab memang debat itu orang tu membawa sifat Allah. Langsung membawa sampai tak? Kritik itu adalah hadiah terbaik bagi orang yang bijak dan musibah terbesar bagi orang yang bodoh. Kalau terangah kita dikritik orang tu berarti bongak awak udah. Kalau tidak terangah awak dikritik orang, alhamdulillah kita menjadi orang bijak. Itu nan kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, Rabb kamu, yang telah menciptakan kamu. Dia diciptakan kita di Allah. Yang pertama diciptakan Allah dulu ruh. Tubuh lah kodian tiba lah. Ruh satu insan sarupo taga di tubuh balainan. Di asal kejadian tu ruh tu hanya satu. Dari mana asal kejadian ruh? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tiupan Allah yang pertama. Apa kecil Allah? Ana kanzan mafian, aku perbendaan yang tersembunyi. Ahbabtu an urafa, aku cinta dikenal. Wa nafa'tu fihi min ruhi, maka aku tiupkanlah ruhku. Di dalam dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan, wa nafakhtu fihi min ruhi, setelah selesai ciptaanku maka aku tiupkanlah ruhku. Ruh itulah yang menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu dipandang oleh Allah, ruh itu menetes itu 124.000, itu ruh para nabi. Tetesan ketik itulah yang kita. Tiba dia awak nur apa nama boleh? Nur insan. Kan ada di kita tak? Nah, solang kapi itu tentu. Kau jadi kodok lu hati kita pertama jalan laya awak. Suci dulu. Kalau mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan dari perut ibunya suci. Akinilah jak kopi tu hati kita dek jojok kawan-kawan. Dek sombong, dek hasad tu lah hitamnya itu. Kalau lah hitam tak bisa nyala memantulkan cahaya. Di senter kopi tu lah bisa mantul cahaya tu. Tidak. Sucikan balik sebentuk iko, di senter baru memantulkan cahaya. Dimasukkan kebenaran kepada yang suci, barulah akan diterima. Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Suci. Turunnya jangan nampak gitu orang ajak kamjuk tak? Dari rohani Allah diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz dia ambil dari malaikat Jibril apa yang dibutuhkan Rasulullah. Itu cara turun Al-Quran. Diturunkan ke malaikat yang suci. Malaikat yang suci menurunkan kepada Nabi yang suci, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang suci, menurunkan kepada hamba yang suci. Alaikan tiap malam kita salat berjamaah, hati lu suci, alun kan bisa masuk Al-Quran kalau buat. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan disentuh oleh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Juga boleh diartikan itu, tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau awak tak suci. Ia akan disentuh di Al-Quran, hati awak tadi, rasa kita tadilah yang akan disentuh oleh Al-Quran. Dalam surah Al-An'am Allah menyampaikan,
Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya orang beriman itu apabila sebut Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal artinya berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dan diciptakan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ala banyak umat-umat dahulu yang diciptakan Allah, telah dimusnahkan Allah. Kalau di zaman Nabi Lut dulu nikah orang sama laki-laki, lesbian nama. Kalau di kita ada gini tak? Lengkap saudari di ketua kini. Dan zaman Nabi Lut ada, zaman Nabi Nuh ada, lengkap dia wak kini. Tetapi lah dimusnahkan oleh Allah. Di zaman Nabi Nuh, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 800 tahun, 8 orang dia tahu kebenarannya. 800 tahun berdakwah. 8 orang dia nyonya bisa diajak ke kebenaran. Nah, kalau dia awak lagi banyak seketik jamaah tabuhnya tak? Lihat doi seketik. Lagi monang ya pada Nabi Nuh seketik tak? Yaitu zalimnya umat, tetapi dicelakakan Allah. Diturunkan tentara-tentara Allah. Apa tentara Allah? Angin, api, kemudian tanah, kemudian air, itu tentara-tentara Allah. Apabila Allah zalim di suatu kampung tadi, kau dak ditibon angin pun tiang beliung dak Allah. Kau dak ditibona banjir, kau dak ditibona potui. Itu adalah tentara-tentara Allah. Apabila Allah zalim umat, itulah kita diberikan oleh Allah. Apa kecil Allah ke Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, musibah bencana belum akan turun kepada umatmu selagi engkau di tengah-tengah mereka. Selagi kita berpegang ke Al-Quran dan Sunnah, musibah tidak akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak mendapat bencana daripada Allah. Tetapi bencana, kalau bencana alam itu hanya bisa membunuh fisik kita. Bencana yang paling tertinggi kecil Nabi tak diterima di hati kebenaran. Kalau bencana dunia bisa hanya dapat menghilangkan dunia. Bencana itunya hati menolak kebenaran, berarti hilang dunia dan hilang akhirat dia awak. Masih muju kita, masih awak menerima kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dapat kita berpegang dan membawa kebenaran Allah, Al-Quran dan Sunnah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di tujuan Allah kita beribadah untuk mencapai takwa. Salat untuk mencapai takwa. Zakat untuk mencapai takwa. Haji untuk mencapai takwa. Umrah untuk mencapai takwa. Puasa untuk mencapai takwa. Kalau tak tercapai takwa dalam kehidupan dia awak dia ibadah, gagal kita mendapatkan surga Allah. Apa kecil Allah? Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Apa yang takwa? Ta-ko-waw. Ada 3 huruf. Ta ada ulama mengartikan takut. Dia buat takut meninggalkan perintah Allah, mengaku larangan Allah. Artinya dalam ayat lain disampaikan oleh Allah, ala auliya Allah fala khaufun walahum yahzanun. Bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, tidak ada rasa takut padanya dan tidak pula bersedih hati. Kau ngaji kau banyak orang bantah kau. Kalau takut atau tak ya dia ngaji dia lah. Jadi kalau takut kita dibantah, kaji tak akan menjadi dibuka dia awak tak akan kombang kaji tadi. Tetapi jangan awak takut itu. Jo boleh ulama mengartikan tawaduk. Tawaduk artinya rendah hati. Tak merasa adu dalam kehidupan tadi. Sebab tu kita tu ya tak adu dan awak punya cik. Kalau awak sebut sawah awak nak punya tak? Cubalah mati kita lah awak punya sawah lah. Tidak lah. Kudrat sama kudrat basar kalam hayat iradat. Yang awak nak punya itu. Kalau lah keluar di jasad, ada adu itu ciknya dia awak lah. Atunya kita dan kita usahakan jangan sampai awak tak kicuh di dalam hidup di dunia. Kita dapat menyerah total hanya kepada Allah. Oh artinya qanaah, menyenangi ketetapan Allah.
Sebab Allah itulah menetapkan seluruhnya lah ditetapkan ke kita. Lumbung sudah tadilah sudah utang dek padi mana PI. Untung sudah takut dia sudah tinggal dek kita menjalani aja di dunia. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah mati telah ditetapkan Allah. Tinggal awak le menjalani aja selama menjalani kehidupan di dunia. Apalah tugas kita? Ridho dengan ketetapan Allah. Itu dalam surah Yasin Allah menyampaikan, ditanya oleh Allah kepada isi surga, apa yang kalian inginkan wahai penduduk surga, kata Allah. Dijawab oleh penduduk surga, ridhokah ridhomu wahai Allah. Di ridho itu lebih baik daripada seluruh apa yang kita dapatkan selama di dunia. Kau disampaikan oleh para ulama, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkaulah yang aku tuju, yang aku maksud wahai Allah. Ridhomu lah yang aku cari. Tunan kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Wow artinya warak, berhati-hati, memelihara. Kalau ladon yang tiga tu dia awak telah bertakwa tu. Apa yang kita hati-hatikan? Mengecek berhati-hati awak. Apa yang pitata minang? Raso di bawah nanyik, pariso di bawah turun. Lain roti pak-pak itu deh. Raso di bawah nanyik, pariso di bawah turun. Lain roti itu. Takone di hati nak menyebut kurang kawan, abah nanyik pikin dulu. Lihat doko kebaikan ada awak kalau sebut kawan. Atunya raso di bawah nanyik tadi. Nak mengecek kan di dalam kau dulu dah. Raso di bawah nanyik, abah nanyik pikin dulu. Kalau dah ada manfaatnya kita mengecek lebih ancak diam. Kecek Nabi, man kasura kalamuhu kasura satu. Orang yang banyak berbicara itu yang banyak dosanya. Malam kini boleh banyak ngecek tak. Tapi lek kaji itu sampai. Kita murid dibuni, murid dibubui awak ngecek dah. Tapi urang dah awak ngecek. Dia banyak salah. Baru pariso dibawa turun. Ala dipikir di akal, baru dibawa ke hati, baru diungkapkan. Di kata-kata Minang tu tak bisa kita bantah. Apa sebabnya? Kata-kata Minang tu dibuat dia orang arif dulu tu. Adat basandi sorak, sorak basandi kitabullah. Adat mengatur, sorak memakai. Wajib dia kita. Pertama, adat kita segani, sorak kita malui, undang kita takuti. Wajib bagi laki-laki perempuan nelabali berakal empik perkara. Pertama, adat disogani, adat dimalui, sarak adat disogani, sarak dimalui, ketiga undang ditakuti. Wajib perlu dia awak tu. Tak bisa dipisahkan antara adat dengan sarak dengan agama. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Artinya tali tiga sepilinan, tungku dan tiga sajorangan. Artinya berhati-hati lah kita. Berhati-hati awak le mencari, berhati-hati berdengar, berhati-hati berbicara. Akulah sampai orang kepada makam takwa, itulah orang yang mewarisi surga. Cuma terkadang di dalam khutbah Jumat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Tetapi cara meningkatkan payah awak dah dapat kita untuk meningkatkan. Begitulah Allah memberikan kepada kami laki-laki pemimpin. Dalam hadis Nabi menyampaikan, kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pengembala, artinya pemimpin. Tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kami laki-laki kalau tak dapat ni kami ngaji sekali seminggu ke masjid. Hari Jumat dia pergi dek khatib tak? Dek khatib. Dia pergi ceramah laki-laki tadi. Anak bedo kadang-kadang awak kan didongeng khutbah khatib, awak jojok di khatib. Akan didongeng ni awak tak lomak di tu. Berarti ada dapat je awak leh. Apa leh jadi de pitata Minang? Di lumbung menjamur padi, menjamur dia bawa. Islam tanggung kapi tak jadi apa ke guna badan awak. Dak kadikotonnya Islam KTP lah Islam. Kadikoton Islam dak cibu cie puasa dak semayang tidur. Itulah jadi jangan sampai kita sabontu itu dalam menjalani kehidupan di dunia. Apa sebab itu? Sekali kok kita hidup di dunia dak berulang lagi leh. Sekali kini habis jatah umur yang kini dak dapat diulang. Pindah awak le ke alam barzah ataupun alam kubur sampai bila itu? Sampai datangnya hari kiamat. Itu kita menanti
di alam kubur ataupun alam barzah. Begitu perjalanan panjang yang kita tempuh. Mana jalan yang awak tempuh? Pertama di alam arwah, lah lewat awak situ. Dari alam arwah pindah ke alam rahim 9 bulan. Dari rahim pindah ke alam dunia ke cik Nabi angmarukum baina sittina wasabiin. Umur umatku 60 jarang dan 70. Itu yang nyata di dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam kubur ataupun alam barzah. Dalam barzah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Lama tu mengambil itu. Menjapui boleh bantunya kan tulis ni hari dah sudah 2 hari dia tak. Ada banyak kan dapat boleh dia. Apalagi so mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Dari situ kita baru di mizan. Mizan ditimbang satu persatu. Menimbang ni bukan yang menimbang gotah, tetapi kalau pengulu menimbang suatu perkara, dicaliak juga nampak nama didonga keterangan. Itu dicaliak kita besok tu. Lah sudah di mizan, barulah kita meniti sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Bapa dalamnya 70 tahun batu dicampakkan ke neraka jahanam baru sampai ke dasar neraka jahanam. Neraka sa'ir, neraka sakor, neraka labzah, neraka sar, neraka hawiyah, neraka hutma, neraka jahanam, 7 tingkat neraka. Itu akan dihuni oleh orang-orang tertentu. Apa kecil Allah dalam surat Taha? Innahu mayyati rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Dah do lewat mati-mati dalam neraka tadi. Kalau di dunia, kalau diimpo kita di masjid ke mati di dalam neraka. Dihujani kita dengan batu yang bersumber dari neraka. Dah do mati leh. Itulah hidup yang kekal dan abadi setelah kita mati besok. Kekal awak situ di jangan terlena kita karena kehidupan yang sesaat. Itu disampaikan itu dalam petata Minang. Adat di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang. Dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak adu alamat badan kata buang. Nak dua kata seiriang, bacawe selilit pinggang. Bakain si bugi lamo, badeta pitaloi jauh. Tahu diadat dengan undang, jali di jalan Kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau. Ada mugah di pangulu tak? Tahu diadat jundang joli jalan ke surga, itulah pangulu di Minangkabau. Dan kamu menunjuk mengajari anak kemenakan. Kalau paku asam balimbiang, tampurung lenggang lenggokkan. Anak di pangku kemenakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Tenggang nagari jan binaso. Elok nagari di pangulu, rancak tapian dan nemudo. Elok-elok mamoci ulu, puntiang jomato nak jan binaso. Apa puntiang tadi? Artinya tompek genggaman awak di waktu kan mati. Itulah agama, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kata Allah surah Imran. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Dijadikan bumi sebagai hamparan ya Allah. Untuk apa kita situ? Untuk dapat di awak situ berusaha di bumi tadi. Kalau dapat di awak hasil di bumi ni, keluarkan zakat dah. Kalau Allah ambil pasu, dapat padi di kita 1 ton tak? Tak dikeluarkan zakat. Allah ambil pasu tapi hasil tak ada. Apa ambil ya? Tahun datang dia datang mencik gila. Dia datang gila. Kalau tak sakit awak lebih pada padi dia awak bayar. Berarti zakat dan sedekah itu bisa menyehatkan tubuh awak. Itu banyak manfaat sedekah itu banyak itu dan zakat tadi. Juga bisa membersihkan harta kita. Aja mengeluh ya awak unggih banyak, mencik banyak, mungkin Allah sedang mengambil separuh hasil kita tadi. Kalau dikeluarkan berarti kita telah mengeluarkan sesuatu untuk kita bawa besok menghadap kepada Allah. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Ia ada langit dia tu langit syariat nama tu sebagai atap. Dan dari langit itu menurunkan Allah akan air hujan. Alalamu hidup hujan betul tak? Tolong hujan. Nabi dulu ketika berkhutbah ada tahu kan Nabi, ya Rasulullah hujan sebulan tak turun. Apa doa Nabinya?
Allahumma arithna, Allahumma arithna, Allahumma akhina. Ya Allah turunkan hujan. Diturun hujan 3 bulan ya Allah. Berarti boleh kan Nabi orang tadi banjir Rasulullah. Mau juga solat meminta pani tak ada tak? Tak ada deh. Nah ada solat istisqa. Di zaman Nabi Musa juga terjadi dulu itu masa penceklik, datang pani selama 3 tahun ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa solat istisqa, hujan juga tak diturunkan Allah. Melapor oleh Nabi Musa ke Allah. Nabi Musa kan Nabi kalamullah. Bapa nak turun hujan. Apa kecek Allah ke Nabi Musa? Wahai Musa, selagi di umatmu masih ada kebencian dendam, hujan akan turun, doa belum akan dikabulkan. Apa kecek Nabi Musa? Apa kami sisihkan dengan demikian ya wahai Allah? Aku tidak menginginkan yang demikian. Bertobat, sama-sama bertobatnya kepada Allah, baru diturunkan hujan oleh Allah. Adik kalau kita kalau nak turun hujan, banyak baca kalimat taubat mah. Diturunkan hujan ya Allah. Payah awak kalau dok hujan hari semua dak bayi bagailah. Atau nan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dia menurunkan hujan dari air. Dan dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Buah padi tak, buah jagung dilahirkan. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Apa tandingan-tandingan ni lah beda. Tandingan-tandingan bagi Allah, jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Apa itu? Si anu domem nek ngaku umat si anu ko. Ustaz Epi tu tukang ke jual tu lah domem nek ngaku umat si anu je lah. Tu tandingan nama itu. Kalau kita bau beli sabu itu, yo dipatuhikan Allah. Apa kecil Allah? Inni zanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Yo ke domem Tetapi yang penyakit itu Allah yang menurunkan, tak tasabab dan lain. Kecik Nabi Ibrahim, aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tak ada yang lain. Dik harus kita luruskan ke dalam kehidupan, jangan kita adakan tanding-tandingan. Tandingan ini artinya kita gandingkan Allah dengan sesuatu, padahal seluruhnya tadi adalah dari Allah. Hujan dari Allah, penyakit dari Allah, seluruhnya dari Allah. Itu apa yang akan lahir dalam hati awak lah. Dalam diucapkan dengan lidah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tak dapat itu suatu kepastian. Itulah pengajian kita malam kini. Kita tutup dengan apa? Dengan petata Minang. Apa petata Minang? Petata Minang adalah sering ambo sampaikan. Iyo jua bak kata bida lamak manisan tentang guli elok gamak kacak nyosadang. Bak buah ranun gumarau lasak cinta jikot dimakan lapih hawi jikot diminum. Batunggu apa ngabungan babatang apa mapatan tiuk kuli ada bisi tiuk lafat ada maknanya. Tiba di ruang nembak kotak. Tapancang bayang kalangi harun sumerak yang tatabuh. Jikot diunui alirannya bagonya lalu kamu aruh. Kau umpang tolonglah sisi, kau salah tolong tunjuki. Ka Allah hamba minta taubat, maaf diminta kepadamu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.